Salam saudara, hari ini saya akan membahas tentang tinggal di tanah terkutuk, melanjutkan seri-seri sebelumnya tentang kutuk dan pelepasan tinggal di tanah terkutuk. Suatu ketika ada satu perusahaan dengan lahan perkebunan yang luas dan mereka memiliki kebun di mana-mana dan perkebunan itu berhasil. Tetapi ada satu keunikan yang terjadi di satu perkebunan di satu wilayah, di mana di perkebunan di satu tempat itu semua bagiannya boleh dikatakan berhasil, tapi ada satu bagian kecil, yang satu bagian tanah yang terdiri dari beberapa hektar, dan setiap apapun yang dicoba di tanah itu tidak berhasil. Mereka mencoba pertanian tidak berhasil, mereka mencoba peternakan tidak berhasil. Kalau tidak diserang sakit penyakit, pohon tidak mau bertumbuh atau tidak ada buah sama sekali. Tetapi di bagian lain dalam kebun itu semuanya berhasil, semuanya bisa produksi dengan baik. Tapi di satu bagian tanah ini yang luasnya hanya beberapa hektar, tidak pernah berhasil apapun yang dicoba, diusahakan di tempat itu. Nah ternyata selidik punya selidik, ternyata tanah yang tidak berhasil ini merupakan tanah sengketa. Perusahaan sudah klaim bahwa ini tanah sudah dibeli dan mereka memiliki surat-surat yang lengkap. Tetapi di lain pihak, masyarakat juga klaim bahwa ini tanah mereka, tanah milik mereka. Jadi kemudian masyarakat juga datang ke sana, mereka yang mengklaim bahwa itu tanah mereka. Mereka datang, bahkan kalau mereka datang itu mereka ya datang dengan beramai-ramai dan klaim bahwa itu tanah mereka. Itulah sebabnya yang menyebabkan tanah itu menjadi tanah terkutuk, karena tanah sengketa. Tanah sengketa, apapun yang dicoba ditanam, diusahakan, diupayakan di atasnya tidak akan pernah berhasil, karena tanah itu panas. Ada roh jahat yang punya otoritas atas tempat itu, sehingga tempat itu tidak berhasil. Dan sengketa belum selesai, sengketa masih ada, dicoba apapun tidak akan berhasil. Itu salah satu kenapa yang menyebabkan tanah itu menjadi tanah terkutuk. Kenapa? Karena tanah sengketa. Lahan tanah itu bisa dikutuk dengan cara-cara yang berbeda, karena seseorang yang melayani setan atau menempatkan suatu jenis kutuk dalam tanah itu. Kemudian tanah juga bisa terkutuk karena tanah atau wilayah tersebut sudah dipersembahkan kepada roh-roh jahat. Nah, setiap orang percaya yang tinggal di tanah yang terkutuk tidak akan pernah diberkati. Kenapa? Karena ada kutuk di tanah itu. Kalau itu belum dihapuskan, belum dibersihkan dengan darah Yesus. Lahan tertentu bisa memiliki kutuk karena dosa dari pemilik sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memiliki tanah dan rumah, kita beli, kita harus lihat siapa pemilik sebelumnya, siapa yang punya tanah sebelumnya, siapa yang punya rumah sebelumnya. Apakah masih ada dosa ataukah ada hal-hal yang tidak baik yang pernah terjadi di masa lalu yang bisa menyebabkan kutuk. Ada satu keluarga yang datang kepada kami minta dilayani. Seorang ibu membawa anaknya dan saya melayani dan keluarga saya melayani dan keluarga saya untuk melayani keluarga ini. Anak ini punya sakit di mana dia sering berbicara dengan arwah, dengan roh jahat. Dia sering berbicara sendiri, bercakap-cakap sendiri, bahkan ketika hari mulai malam dia sering keluar, dia berbicara sendiri. Tapi keluarganya melihat bahwa dia berbicara sendiri, dia tidak berbicara kepada siapa-siapa. Tetapi anak ini asik sekali bercanda, berbicara kepada orang yang tidak ada di depannya, tetapi kepada roh jahat. Kemudian kami melayani mereka, konseling mereka, mendoakan mereka. Waktu kami berkumpul di rumah, kami berkumpul, tiba-tiba anak ini juga berbicara keluar. Ternyata waktu saya melihat di luar, ada roh jahat di luar. Ada penampakan dari roh jahat di luar dan yang juga sedang menunggu anak ini. Tetapi roh jahat itu tidak bisa masuk. Firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Tuhan hadir. Hadirat Tuhan ada di rumah itu. Kuasa Tuhan ada di rumah itu. Dan roh jahat itu gak bisa masuk. Tetapi ketika keluarga ini pulang, roh jahat akan datang ke rumah mereka. Nah, apa yang menyebabkan anak ini bisa berbicara sendiri atau berbicara kepada roh jahat, kepada arwah lain? Ternyata anak ini membangun hubungan seperti hubungan asmara dengan roh jahat.
kemudian saya tanya ke mereka latar belakang mereka. Ternyata Bapak Ibu, mereka pernah tinggal di satu rumah, di mana rumah mereka tinggal itu ada kuburan tua, dan mereka nggak tahu itu kuburan siapa, kuburan peninggalan masa lalu, dan kuburan itu masih ada di situ, kuburan tua. Dan tanah itu tidak pernah didoakan, rumah itu tidak pernah didoakan, dan itulah yang menyebabkan terjadinya kutuk atas keluarga ini, di mana roh jahat punya pintu masuk untuk bisa berkomunikasi dengan keluarga ini. Akhirnya anak ini sakit dan berkomunikasi dengan roh jahat. Itulah penyebabnya kenapa, karena tanah belum didamaikan. Nah, Bapak Ibu pastikan bahwa tanah di mana tempat kita tinggal atau yang kita punya, atau rumah di mana tempat kita tinggal, pastikan sudah diperdamaikan dengan darah Yesus. Undanglah hamba-hamba Tuhan di gereja Bapak Ibu, di gereja Bapak Ibu, di gereja di tempat di mana Bapak Ibu berjemaat. Undanglah hamba-hamba Tuhan untuk mendoakan tanah, untuk mendoakan rumah tersebut dalam nama Yesus, supaya disucikan, dikuduskan. Nah, ketika hadirat Tuhan ada, maka damai sejahtera, sukacita itu ada di rumah itu. Saya percaya Bapak Ibu, sharing singkat hari ini memberkati kita. Pastikan tanah kita diberkati, pastikan rumah kita diberkati. Mari saya mau berdoa buat setiap kita. Tuhan berkati anak-anakmu yang menonton siaran ini, berkati mereka. Biar mereka tinggal di tanah yang diberkati, di rumah yang diberkati, keluarga menjadi berbahagia, ya Tuhan. Dalam nama Yesus, apapun yang dihadapi oleh anak-anakmu Tuhan, Engkau yang menolong, Engkau yang memberi kelepasan dan jalan keluar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.